Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Christian Dwi Suhendra. Saat ini saya adalah salah seorang dosen di Fakultas Teknik Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Papua. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan deskripsi tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini merupakan mata kuliah wajib yang harus dikontrak oleh mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika Universitas Papua pada jenjang semester yang kedua. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman memiliki bobot SKS yaitu 3 SKS, di mana 2 SKS merupakan SKS teori dan 1 SKS merupakan SKS praktikum. Mata kuliah Algoritma dan Pemrograman bertujuan agar mahasiswa memiliki keterampilan dalam merancang, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan kaidah-kaidah algoritma dan membuat solusi dalam bentuk program sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Materi yang diajarkan pada mata kuliah ini yaitu flowchart, pseudocode, operator, konsep percabangan, konsep perulangan, tipe data array, dan juga fungsi. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi. Selanjutnya, menguasai konsep pemodelan matematika untuk memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan logika, program linier, ilmu probabilitas, dan statistika. Yang terakhir, menguasai konsep bahasa pemrograman, algoritma dalam proses pengembangan perangkat lunak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diperoleh mahasiswa ketika mengikuti mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menganalisis masalah dan membuat penyelesaian dalam bentuk algoritma serta mengaplikasikan program konsep pemrograman dasar dalam solusi untuk permasalahan nyata sederhana menggunakan program dalam bahasa Java. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini ada berbagai macam. Di antaranya Logic Informatik, Logic for Computer Science, yang mana merupakan e-book, Introduction to Algorithm, juga merupakan e-book, dan juga buku teks Algoritma dan Struktur Data dalam bahasa Java. Sistem pembelajaran mata kuliah yang saya gunakan pada mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran aktif, di mana metode ini berpusat pada mahasiswa yang di dalamnya memiliki bentuk pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan juga penugasan studi kasus. Metode sinkronus dan asinkronus juga diterapkan pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, di mana sinkronus merupakan kuliah tatap muka yang dilaksanakan di dalam kelas, sedangkan metode asinkronus melalui LMS yang dapat diakses pada halaman elearning.unipa.ac.id. Saya juga menggunakan metode pada grup WhatsApp sebagai forum diskusi. Lama pembelajaran pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman adalah 16 pekan, di mana 14 pekan merupakan pekan tatap muka dan praktikum, 1 pekan untuk dilaksanakan ujian tengah semester, dan 1 pekan lagi untuk dilaksanakan ujian akhir semester. Evaluasi pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini terdiri atas keaktifan atau forum diskusi di dalam kelas, yang kedua kuis, yang ketiga adalah penugasan mandiri, yang keempat adalah penugasan kelompok, yang kelima adalah UTS, dan yang keenam adalah UAS. Adapun bobot penilaian evaluasi yaitu sebagai berikut. Keaktifan bobotnya adalah 10%, kuis bobotnya adalah 10%, penugasan mandiri dan penugasan kelompok bobotnya adalah 20%, UTS dan UAS masing-masing bobotnya adalah 30%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran di dalam kelas
di mana saya akan mendemokan model kuliah tatap muka yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak. Aduh, ini gara-gara di luar kayaknya hujan jadi kurang semangat. Sekali lagi, selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, luar biasa ya. Ya, hari ini sebelum kita masuk dalam perkuliahan, kita seperti biasa kita awali dulu dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Amin. Ya, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas materi mengenai fungsi. Namun sebelum kita membahas tentang fungsi, saya mau menguji dulu tentang materi yang kita pelajari minggu lalu, yaitu materi tentang array. Ada yang masih ingat apa itu pengertian array? Saya Pak. Ya. Array itu adalah sekumpulan variabel yang mempunyai tipe data yang sama. Tipe data yang sama. Array itu adalah sebuah variabel yang di dalamnya terdapat data-data yang tipe datanya sama. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi. Di sini ada beberapa materi yang akan kita lihat. Yang pertama isinya adalah pendahuluan, kemudian kita akan melihat konsep dasar fungsi, jenis-jenis fungsi, rekursi, penggunaan fungsi, dan nanti kasus studinya. Kita mulai dulu dari yang pendahuluan. Di sini ada gambar apa kira-kira? Ada sayur, terus lagi dimasak, terus hasilnya ada sop gitu ya. Nah, jadi fungsi itu seperti itu. Fungsi itu dia menerima input, kemudian dia mengolah inputnya nanti jadi apa di dalam, kemudian menghasilkan output. Nah, jadi contoh sini ada sayur itu inputnya. Jadi misalkan kita mau bikin sup gitu ya, wortel atau sawi gitu kan. Terus dalam prosesnya, di proses itu dia dimasak dalam kompor, dimasukkan ke dalam sebuah tungku gitu. Wajan, kemudian dimasak dalam tungku, terus hasilnya menghasilkan sebuah sayur sop. Jadi sayur sop itu adalah output dari fungsi itu, di mana dia menerima input, kemudian dia mengubah menjadi sayur sop. Nah, jadi apa pengertian fungsi? Fungsi adalah sebuah blok kode yang dapat diberi nama atau dapat dipanggil dari bagian lain dalam program untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Jadi dia adalah sebuah blok kode yang punya tujuannya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu, seperti kita menghitung luas segitiga misalkan, atau tadi kita mencontohkan kita membuat sayur sop gitu. Nah, itu tugas-tugas tertentu yang diberikan. Jadi tidak random tugasnya. Jadi ada tugas-tugas yang memang sudah didesain sedemikian rupa bahwa dia hanya menjalankan tugas itu saja, seperti itu. Nah, fungsi itu ada dua. Ada fungsi dengan nilai kembali, itu biasa dikenal dengan return function. Ada juga fungsi tanpa nilai kembali, atau namanya void function. Nanti kita akan lihat bagaimana perbedaan antara return function dan void function. Jadi apa pertanyaan tadi, kenapa kita harus butuh fungsi sih? Untuk apa? Kalau misalkan kita bisa coding dia di dalam satu halaman, nah kenapa kita butuh fungsi? Fungsi itu punya tujuan, yaitu pengelolaan kode yang lebih baik. Artinya kodenya jadi lebih rapi dibandingkan tanpa kita menggunakan fungsi. Kemudian ada abstraksi. Kemudian ada pengulangan kode yang dibatasi. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan kode yang sama berulang-ulang. Jadi misalkan kita mau buat fungsi yang menghitung luas segitiga, kita tidak perlu membuat luas segitiga itu berulang-ulang kali kalau kita setiap kali kita akan menghitung luas segitiga. Kemudian modularitas, dan juga yang terakhir memperjelas aliran kontrol. Nah, karakteristik dari fungsi. Nah, jadi fungsi itu seperti apa karakteristiknya? Yang pasti dia pertama punya nama fungsi. Yang kedua dia punya body, jadi isinya dari fungsi tersebut. Badan fungsi abadi itu ada dua ya. Yang ketiga adalah parameter. Parameter sini adalah parameter input. Kemudian dia punya nilai kembali, kalau return function. Jadi walaupun dia bukan return function, dia pasti punya output gitu ya. Kita kan tadi membahas bahwa fungsi itu pasti dia mengolah sebuah input kemudian menjadikannya menjadi output.
Kemudian pemanggilan fungsi. Fungsi ini setelah kita buat, gimana cara panggilnya? Nah, itu karakteristiknya itu harus ada. Terus kemudian deklarasi dan definisi. Bagaimana kita mendeklarasikan nilai yang ada di dalam fungsi tersebut. Kemudian lingkup dan hidup variabel. Jadi variabel dalam fungsi itu biasanya disebut dengan variabel lokal. Kenapa dia disebut dengan variabel lokal? Karena dia hanya digunakan di dalam fungsi itu. Berbeda dengan variabel global. Variabel global dia bisa digunakan di seluruh keseluruhan badan program. Jadi tidak hanya pada bagian tertentu atau pada bagian fungsi tertentu. Tapi kalau variabel yang ada di dalam fungsi itu dikenal dengan variabel lokal karena dia hanya digunakan di dalam badan fungsi itu sendiri. Kemudian ada modularitas dan reusability. Reusability itu bisa kita gunakan kembali. Oke, tadi kita sudah melihat jenis-jenis fungsi. Jadi ada apa saja fungsi yang kita ketahui? Fungsi yang dengan nilai kembali dan tanpa nilai kembali. Oke. Nah, kalau fungsi dengan nilai kembali yaitu return function, dia identik dengan ada kata return di sini. Nah, jadi fungsi ini menerima input tertentu. Jadi seperti biasa sama dengan fungsi dia menerima input, kemudian melakukan operasi atau komputasi, kemudian mengembalikan hasilnya sebagai nilai balik. Jadi dia ada sebuah nilai yang dia kembalikan. Nah, itu makanya dibilang dengan fungsi dengan nilai kembali. Ada satu nilai yang dia kembalikan. Jadi kalau kita lihat contoh di sini adalah fungsi hitung luas persegi panjang. Inputnya dia akan menerima input tertentu, yaitu panjang, tipe datanya integer, dan lebar, tipe datanya juga integer. Di dalamnya itu ada operasi, jadi dia operasi itu mencari luasnya, panjang kali lebar, dan mengembalikan sebuah output. Outputnya itu adalah luas. Luas ini tipe datanya sama dengan tipe data dari fungsi. Yang kedua adalah fungsi tanpa nilai kembali. Nah, jadi kalau fungsi tanpa nilai kembali itu sebenarnya outputnya itu bukan tidak ada, tetapi outputnya bukan tidak hanya pada satu output saja. Tetap dia ada yang akan dia output dari fungsi tersebut. Seperti kita contohkan di sini. Di sini ada fungsi cetak nama lengkap. Inputnya adalah nama depan dan nama belakang yang tipe datanya sama-sama string. Nah, di sini outputnya itu dia mencetak. Jadi outputnya itu dia mencetak. Tetapi dia tidak mengembalikan hanya satu nilai dengan tipe data tertentu, tidak. Jadi dia di sini dia bilang fungsi ini menerima input tertentu dan melakukan operasi atau komputasi terhadap input tersebut, tetapi tidak mengembalikan nilai balik. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu tanpa perlu menghasilkan nilai kembali. Jadi tidak ada nilai spesifik, satu nilai spesifik yang dia harus jadikan output dari fungsi yang void function. Selanjutnya fungsi rekursi. Fungsi rekursi ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi kalau tadi kita lihat ada fungsi, nanti fungsi itu digunakan untuk menghitung persegi panjang. Fungsi itu biasanya dipanggil pada bagian lain. Tetapi kalau fungsi rekursi, di dalam fungsi itu dia memanggil dirinya sendiri. Gitu. Nah, kita lihat pengertiannya adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri secara langsung atau tidak langsung sebagai bahan dari definisi atau implementasi. Fungsi rekursi digunakan untuk memecahkan masalah yang dapat dipecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil, kemudian dilakukan iteratif looping supaya dia mengurangi proses yang agar dia tidak menjadi lebih rumit. Seperti contoh kita tahu faktorial. Faktorial itu kan kalau misalkan 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 bagus. Nah, jadi itu kan. Jadi kan dia prosesnya sama, dia menurun ya. Jadi dari 5, tapi kan prosesnya dia mengalihkan dengan bilangan n kurang 1 gitu. Nah, jadi dia memanggil fungsinya itu sendiri, tetapi syaratnya dia harus ada kondisi di mana dia akan berhenti. Jadi kalau faktorial pasti dia semua akan dikalikan dengan 1 bagian terakhir. Jadi kalau dia sudah sampai dengan 1, maka nilainya adalah 1. Nah, kalau bukan, maka dia akan mengalihkan nilai n itu dengan faktorial n kurang 1. Jadi dia akan secara looping. Kalau kita lihat, kalian mungkin pernah lihat ada satu
ruangan gitu, yang itu ada kaca. Baru kita bisa lihat kita punya kaca itu sampai tak terbatas. Jadi sampai kita kecil. Nah itu, jadi fungsi faktorial dia seperti itu. Dia memanggil fungsi di dalam dirinya sendiri. Nah, tadi kita berbicara mengenai pemanggilan fungsi. Kalau fungsi yang tanpa nilai kembali juga berbeda cara pemanggilannya. Karena kalau fungsi yang dengan nilai kembali, itu kan dia mengembalikan sebuah nilai dengan tipe data tertentu. Gitu ya. Nah, kita harus membuat suatu variabel yang tipe datanya sama dengan output dari fungsi tersebut. Jadi misalkan ini luas persegi panjang, tipe datanya harus sama dengan tipe data dari fungsi itu. Jadi kalau dia integer, maka dia juga integer. Nah, tetapi kalau fungsi tanpa nilai kembali, itu kita tidak perlu membuat variabel. Jadi kita langsung panggil nama fungsinya, kita masukkan inputnya. Nah, kedua fungsi ini itu dipanggil di dalam fungsi main. Dalam Java, fungsi main itu adalah fungsi yang menjalankan semua perintah ketika program kita dijalankan. Oke, ini ada studi kasus. Kasus menghitung rata-rata nilai tertinggi dan nilai terendah siswa. Deskripsi masalah, satu menghitung nilai rata-rata kelas. Jadi kita buat dulu fungsi untuk menghitung rata-rata. Inputnya adalah sebuah array. Tadi kita sudah singgung di awal mengenai array. Kemudian kita lakukan perulangan. Sejumlah n itu adalah sejumlah panjangnya dari nilai array itu. Kemudian kita jumlahkan totalnya. Kemudian kita bagi dengan panjang dari array. Kita dapat returnnya ini adalah double sesuai dengan tipe data dari fungsi. Jadi returnnya double, yaitu rata-rata. Rata-rata itu kan pasti nilainya koma ya. Kemudian setelah itu kita lihat nilai yang tertinggi dan nilai terendah. Kita buat fungsi untuk nilai yang tertinggi dan juga nilai yang terendah. Nilai yang tertinggi inputnya juga adalah array. Kemudian kita misalkan variabel tertinggi itu adalah nilai pada indeks tertentu. Kemudian kita lakukan perulangan karena array kita harus lakukan perulangan. Kemudian kita membandingkan antara nilai n dan nilai yang tertinggi. Mana yang lebih tinggi kita simpan dia ke dalam nilai tertinggi. Begitu juga logikanya sama dengan terendah, tinggal kita balik saja kalau dia yang terendah. Kemudian dari tiga fungsi ini kita panggil dia di dalam fungsi main. Di dalam fungsi main. Jadi ada sebuah nilai array mahasiswa. Kemudian kita hitung rata-ratanya, kita hitung nilai tertingginya, kemudian kita hitung nilai terendahnya, kemudian kita cetak. Nanti kita akan dapat hasilnya. Jadi dari variabel array itu outputnya adalah sebuah variabel, jadi single variabel. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Oke. Izin bertanya Bapak, untuk returnnya, outputnya harus sesuai dengan tipe data fungsinya atau bisa berbeda Pak? Kalau return itu harus sesuai dengan tipe data fungsi. Jadi misalkan kita tipe data fungsi di sini kan nilainya adalah double gitu ya. Nah, double. Yang menjadi output dari fungsi ini juga harus double gitu. Nah, jadi itu dalam fungsi return value, return function, output dari fungsi itu harus sama dengan tipe data fungsi. Kalau misalkan di sini kita taruh integer, maka dia akan error. Karena outputnya bukan merupakan tipe data dari fungsi tersebut. Jadi poinnya adalah pada saat kita membuat fungsi yang memiliki return value atau return function, kita harus memastikan bahwa output dari fungsi itu adalah sama dengan tipe data fungsi. Jangan misalkan kita mau hitung nilai rata-rata, tapi misalkan outputnya adalah nama lengkap. Nah, itu sudah jauh beda tuh. Dari double ke string itu sangat jauh sekali perbedaannya. Nah, makanya itu kita harus bisa memperkirakan operasinya itu punya tipe data apa. Seperti contoh misalkan begini. Inputnya bisa berupa integer. Kayak kita hitung luas segitiga ya. Luas segitiga kan inputnya adalah integer alas tinggi gitu ya. Tetapi setelah dioperasinya itu pasti dia menghasilkan tipe data apa? Kalau luas segitiga
Kalau luas segitiga itu operasinya bagaimana? Rumus luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Otomatis dia ada pembagian di situ kan? Ya, namanya pembagian berarti dia pasti akan mengeluarkan nilai, menghasilkan nilai apa? Koma. Nah, betul, desimal. Nah, koma itu kan berarti dia double ya. Kita sudah belajar macam-macam tipe data, koma itu adalah nilai double. Nah, jadi walaupun kalau kita taruh integer luas segitiga, nah nanti dia akan peluangnya ada dua. Dia akan membulatkan ke ke integer, ke bilangan bulat, atau dia error, gitu. Kalau misalkan outputnya itu, misalkan luasnya itu double, nah dia mungkin bisa misalkan dia menghasilkan, dia membulatkan ke dalam tipe double, gitu ya. Tapi kalau misalkan inputnya itu double dan output fungsinya itu integer, nah itu dia tidak bisa mengubah dari double ke dalam dari integer ke double. Nah itu kan tidak bisa. Tapi kalau double diubah ke jadi integer itu bisa. Saya kasih contoh misalkan 20 itu kan integer. Tapi double-nya itu adalah 20,0. Good. Jadi 20,0. Jadi itu tipe data double. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, berikut nanti ada tugas. Tugasnya adalah buatlah fungsi untuk menghitung volume bangun ruang, kemudian jelaskan detail masing-masing fungsi beserta parameter yang digunakan dan luaran dari fungsi tersebut, gitu ya. Nanti ini dikerjakan per kelompok. Setiap kelompok mungkin masing-masing mengambil beberapa bangun ruang itu ada banyak ya. Kemudian nanti tugasnya dikumpulkan pada LMS e-learning Unipa. Kemudian nanti minggu depan kita akan presentasi setiap kelompok masing-masing. Jadi walaupun nanti tugasnya per kelompok, tetapi seperti biasa kita penilaiannya tetap per orang, gitu ya. Individu, betul. Baik, mungkin itu. Terima kasih. Kita berjumpa lagi pada minggu depan pada materi masih membahas tentang fungsi juga. Kita akan presentasi, kemudian kita akan lihat bagaimana fungsi itu dalam bahasa pemrograman Java. Terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai deskripsi mata kuliah algoritma dan pemrograman yang saya ampu dan juga cuplikan video pembelajaran saya di dalam kelas. Semoga dapat memberikan gambaran singkat mengenai kinerja pengajaran saya di program studi Teknik Informatika Universitas Papua. Saya berterima kasih kepada seluruh tim penilai sertifikasi dosen tahun 2024 dan juga kepada tim LPMPP Universitas Papua. Saya juga berterima kasih kepada pimpinan Fakultas Teknik Universitas Papua, rekan sejawat dosen, dan juga rekan-rekan mahasiswa dan seluruh pihak yang sudah terlibat dalam pembuatan video ini. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Selamat siang.